Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Mari pagi hari ini kita menghampiri Tuhan sekali lagi dengan hati yang sangat rindu dan haus kepada Tuhan. Biar hati kita dipenuhi kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu harus sampai menyongsong kedatangan Tuhan. Untuk pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu pujian ini. Mari katakan sama-sama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi mari katakan, apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Amin. Katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti,
kasih-Nya kau lihat, dan kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari bersyukur. Lihatlah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersyukur kepada-Nya oleh karena setia-Nya. Haleluya. Sebab tangan Tuhan sedang merendam, Dia akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidupmu. Wow, wow, wow. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Pagi ini dengan kehausan dan kelaparan kami. Wow, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya matakan dada berdebar, kiranya mayasi. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sungguh teramat baik. Kami bersyukur kepada-Mu. Oh, oh, oh. Mari cepat angkat kedua tanganmu, nyatakan syukur-Mu kepada-Nya. Nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Dia pelihara hidupmu, Dia pelihara hidupmu. Wow, wow, wow. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya matakan dada-dada. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ajari kami itu tetap setia ya Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Amin, amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota
setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan, ini yang terus ada di hati kami. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Biar kasih kami terus dari hari ke hari semakin besar kepada Tuhan. Menyongsong kehadiran-Mu, kedatangan-Mu kali yang kedua untuk menjemput kami gereja-Mu. Karena biar di tengah apapun persoalan, kami tahu tangan-Mu sedang merendah hidup kami. Untuk kami boleh melihat kemuliaan-Mu yang sebentar lagi akan dinyatakan buat kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu berbicara pagi ini dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Diserahkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan mau merenungkan firman-Mu. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow. Saya percaya pagi ini Tuhan hadir di rumah Anda. Di tempat ini juga saya percaya Tuhan melawat kehidupan kita. Amin. Amin. Karena itu terus memiliki kehausan, kelaparan dengan Tuhan. Itu yang tidak bisa diganti dengan apapun juga di hidup kita. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu sebelum kita merenungkan kembali firman Tuhan. Saudara-saudara yang hari-hari dalam pergumulan, jangan lewatkan satu ini. Kita akan berdoa buat Anda semua. Ya, masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti di ujung akhir acara kerenungan firman-Mu ini saya mau berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Ya, di Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Matius pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Ya. Judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Oke. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datanglah, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada masa itu juga sembuhlah hambanya. Nah saudara, ini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus sangat terkagum-kagum dengan seorang perwira di Kapernaum. Di mana perwira ini menunjukkan iman kepercayaannya. Padahal orang ini bukan termasuk daripada orang-orang Yahudi yang seharusnya memiliki iman yang jauh lebih bagus, lebih baik daripada orang ini. Tetapi Yesus berkata begini, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus terheran-heran dengan iman daripada seorang perwira ini. Yang dikatakan bukan orang Israel, orang Yahudi, tapi imannya begitu luar biasa.
Nah dari sini kita akan belajar saudara pagi ini. Bagaimana ada satu iman yang menarik perhatian Tuhan. Bukan bicara soal orang Yahudi atau non-Yahudi, bukan masalah itunya. Tapi Yesus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan harusnya mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani. Tentunya pertumbuhan rohani, pertumbuhan itu sangat identik dengan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Nah pagi hari ini saya tertarik sekali untuk membahas satu topik. Apa itu? Topiknya bicara soal iman yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Iman yang menarik perhatian Tuhan di hidup kita. Iman yang bagaimana yang menarik perhatian Tuhan di hidup kita. Kalau ada hal yang menarik perhatian Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya adalah pertumbuhan iman. Amin. Itu yang menarik perhatian Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Makanya itu saudara, mari kita belajar pagi ini. Bagaimana memiliki iman yang menarik perhatian kepada Tuhan. Amin. Nah untuk itu ada 3 hal. Yang pertama coba ayat yang ke-8 kita baca ya. Ayat 8. Ini poin 1 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya. Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Wow, ini luar biasa. Waktu Yesus mau datang, perwira ini merasa tidak layak. Dia berkata, Tuhan gak usah repot-repot. Tuhan Yesus gak usah repot-repot datang ke rumah hambanya ini. Ya, katakan aja, satu kata aja. Maka dia percaya bahwa hambanya akan sembuh. Wow, ini luar biasa. Artinya apa saudara? Perwira ini sangat percaya sekali dengan perkataan Tuhan. Satu kata saja itu adalah sebuah perkataan yang berkuasa. Hidupnya sangat dipengaruhi dengan perkataan Tuhan. Nah untuk itu poin 1 ini saya tulis begini. Iman yang menarik perhatian Tuhan adalah ini. Percaya hanya pada perkataan Tuhan. Percaya hanya pada perkataan Tuhan. Di dalam kehidupan kita di dunia ini ada banyak perkataan yang usul atau nasihat. Ya banyak sekali. Bahkan yang disebut dengan kalimat-kalimat bijak banyak sekali saudara. Kita itu dipengaruhi dengan perkataan-perkataan hikmat dunia. Kehidupan yang seolah-olah wise, seolah-olah bijaksana. Tapi saya mau berkata pagi hari. Di atas semua perkataan-perkataan nasihat dunia ini. Percayalah satu ini. Perkataan firman Tuhan. Amin. Perkataan firman Tuhan itu bukan sekedar indah. Bukan sekedar bagus. Tapi perkataan firman Tuhan adalah sebuah perkataan yang berkuasa. Untuk mengubah hidup kita itu yang pertama. Berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Apa yang diubah? Jelas iman kita. Alkitab jelas berkata bahwa iman itu bertumbuh karena mendengar perkataan firman Kristus. Di mana perkataan itu mengubah seluruh cara berpikir kita, pola berpikir kita. Ya, perkataan itu yang mengubah ketakutan menjadi sebuah keyakinan, kekecewaan menjadi sebuah penghiburan. Kekhawatiran menjadi sebuah kekuatan iman. Perkataan itu yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Karena itu hidup kita ini harus dikuasai oleh perkataan Tuhan. Amin. Oleh perkataan Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa dipisahkan itu. Karena itu membaca Alkitab itu menjadi bagian yang terpenting dalam hidupmu dan hidupku. Kadang-kadang kita waktu membaca Alkitab ini kita itu kadang gak ngerti. Saudara, ngerti nggak ngerti, bacalah dulu Alkitab ini. Saya percaya kita ini disertai oleh Roh Kudus, satu pribadi yang mulia. Yang akan memberikan satu penjelasan buat hidup saudara dan saya. Dia akan memberikan sebuah pengertian. Dia akan membukakan rahasia kebenaran firman Allah. Dan itu akan membuat kita tahu. Begitu rahasia itu dibukakan. Lalu kita mulai mengerti. Maka itu yang ini terjadi apa itu? Bangkitlah iman hidup kita. Makanya biar perkataan Tuhan. Saudara perwira dari Kapernaum ini percaya bahwa satu kata saja. Perkataan daripada Yesus itu sanggup mengubah keadaan. Menyembuhkan. Makanya poin yang pertama dibicara soal perubahan hidup kita. Perkataan Tuhan. Lalu berikutnya apa? Perkataan Tuhan itu sanggup mengadakan mujizat. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan saya percaya sampai hari ini perkataan firman Allah adalah perkataan yang berkuasa untuk mendatangkan mujizat di hidup kita. Perwira Kapernaum ini berkata gini, aku percaya pada satu kata aja. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu akan menyembuhkan hambaku ini. Wow. Satu kata aja. Ya, perkataan itu berkuasa mendatangkan mujizat. Perkataan itu mendatangkan sesuatu yang kuasa yang mengubahkan ya
keadaan kita. Dan saya percaya sampai hari ini perkataan yang berkuasa itu tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Perkataan Tuhan yang sanggup mengubah kita. Makanya itu saudara, dengarkan perkataan Tuhan. Jangan tergoyahkan. Hidup kita ini haruslah sangat dipengaruhi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Jangan sampai kita ini diombang-ambingkan dengan nasihat-nasihat yang lain. Apalagi demi sesuatu kita mulai kompromikan dosa itu. Kita mulai menurunkan standar firman Allah. Kita tidak lagi memakai firman Allah sebagai dasar daripada apa yang kita lakukan. Tetapi kita lebih memilih untuk menyenangkan diri kita sendiri. Dengan cara kita menuruti nasihat-nasihat kefasikan yang kita dengar. Hati-hati dengan situasi ini. Amin, saudara. Iman yang menarik perhatian Tuhan adalah iman yang percaya kepada Tuhan. Percaya pada perkataan Tuhan. Ya, perkataan Tuhan. Dan ketika kita mulai percaya kepada perkataan Tuhan. Hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Hidup tanpa menurunkan standarnya sama sekali. Sekalipun kadang firman Allah itu bertentangan dengan keinginan kedagingan kita. Kadang-kadang seolah-olah pandangan kita melihat waktu kita nuruti firman Tuhan. Kok semakin rugi ya Pak? Menurut Anda semakin rugi. Menurut pandangan manusia semakin seolah-olah kita ini diperlakukan tidak adil lah. Kita semakin dijauhkan dari yang namanya keuntungan. Seolah-olah seperti itu. Tapi saya percaya perkataan Tuhan itu akan mengubah hidupmu. Amin. Perkataan Tuhan itu akan mendatangkan pertolongan dalam hidupmu. Karena itu peganglah firman Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai akhir hidup kita. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Sampai akhir kehidupanku. Aku mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kasih itu harus terus mengalir di hidup kita. Nah, dari sinilah kita akan bisa melihat betapa iman yang model begini itu akan menarik perhatian Tuhan. Iman yang model begini akan sungguh-sungguh menggoncang takhta kasih karunia Tuhan. Tuhan pasti memberkati hidupmu dan hidupku. Amin, saudara. Makanya poin 1 ini. Iman yang menarik perhatian Tuhan adalah percaya hanya pada perkataan Tuhan. Amin. Oke, lalu yang kedua apa? Coba. Yang kedua, coba ayat ke-9. Coba lihat. Ayat ke-9 dikatakan begini. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Lalu yang kedua apa? Iman yang menarik perhatian Tuhan adalah iman yang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Iman yang menarik perhatian Tuhan itu iman yang mengakui kedaulatan Tuhan. Artinya begini. Ketika tadi dikatakan ketika aku ini seorang prajurit. Aku ini punya seorang bawahan dan di bawahku ada seorang prajurit. Apapun yang aku katakan kepada prajurit maka dia akan melakukannya. Dengan kata lain prajurit itu mengakui kedaulatan. Bahkan mengerjakan sesuatu yang mungkin dia saat enak-enaknya tidur seorang prajurit tiba-tiba dibunyikan bel mereka harus dalam waktu sekian. Berapa ya? 1 menit atau saya nggak tahu, saya bukan prajurit ya. Berapa sekian waktu dekat singkat mereka harus berpakaian komplit sebagai seorang prajurit. Mereka harus cepat memakai semua seragamnya. Padahal pasti enak-enaknya tidur itu nggak mengenakan. Tapi mereka karena mereka mengakui kedaulatan daripada pemimpinnya mereka siap. Nah iman yang menarik perhatian Tuhan adalah iman yang mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Apa itu? Saudara kita ini adalah orang yang selalu berkata begini. Bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik dengan hidup kita. Tuhan itu selalu terbaik. Di tengah-tengah Anda lagi mengalami masalah. Seolah-olah hari ini Anda adalah orang yang mengalami persoalan dan doa Anda seolah-olah belum pernah didengar atau belum didengar oleh Tuhan. Jawaban doa itu belum datang. Anda masih mengalami situasi atau jawaban doa Anda tidak sesuai dengan keinginanmu. Anda punya keinginan doa A tiba-tiba Tuhan jawab B kok nggak sesuai dan lain sebagainya. Anda mencoba minta Tuhan itu menuruti atau menjawab doa Anda sesuai dengan cara Anda. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Justru Tuhan itu melakukannya dengan cara yang berbeda. Dan itu tidak enak bagi kita. Anda tetap berkata Tuhan thank you. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Di situasi yang paling gak enak seperti ini pun aku tetap mengandalkan Tuhan. Aku
aku tetap percaya. Aku tetap mengakui Engkau Tuhan dalam hidupku. Nah, iman yang model begini ini yang menarik perhatian Tuhan. Karena kita mengiring Tuhan ini bukan sekedar cuma mau terima berkat. Kita ini mengiring Tuhan karena kita ini belajar untuk mencintai Tuhan. Halo, amin. Kita ini belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan saya percaya justru di situasi yang seperti ini, ketika Tuhan itu melihat sebuah iman yang hidup itu, maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego itu harus menjadi bagian kita. Apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah bagian pengakuan kedaulatan. Kalau Tuhan mau menolong kami, Dia pasti menolong. Dia sanggup menolong kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami juga tidak akan menyembah patung itu. Wow, orang ini tiga pemuda ini mengambil keputusan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti bisa untuk menolong kami, itu gampang bagi Tuhan. Percaya kalau Tuhan mau aja, Tuhan tuh pasti tolong kami. Tapi kalau Tuhan pun tidak tolong kami tidak akan berpindah hati, kami tidak akan kecewa, itu bahasanya. Kami tidak akan berbalik kepada yang lain. Kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Tidak akan menyembah kepada patung itu. Ditolong atau tidak ditolong itu bukan urusan tentang kesetiaan. Artinya pengajaran ini bahwa kita diajar untuk tidak pamrih dengan Tuhan. Hari ini Anda ditolong atau belum ditolong, itu tidak ada hubungannya dengan kesetiaan kita dengan Tuhan. Kalau itu adalah ukuran daripada kesetiaan kita dengan Tuhan, jelas sekali kita adalah orang yang cuma mengambil keuntungan mengikut Tuhan. Bukan itu. Saya percaya Anda juga bukan begitu. Amin. Amin. Hari ini seolah-olah jawaban doa kita belum didengar. Kita tetap menjadi orang yang mencintai Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Nah, iman yang mengakui kedaulatan Tuhan seperti inilah yang justru akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu dan hidupku. Makanya ketika 3 orang ini harus terpaksa dimasukkan ke dapur api. Ya, dapur api yang panas itu. 3 orang ini mengalami mujizat Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Sampai dikatakan dipanas bahkan 7 kali lebih lagi. 7 kali lipat lebih panas lagi. Bahkan algojo yang memanas itu sampai mati gara-gara hanya kena hawa panas itu, nggak tahan. Tapi justru 3 pemuda ini tiba-tiba menari-nari di dalamnya. Ya, bersuka cita. Jadi 4 lagi. 1 dikatakan seperti anak dewa. Itu adalah Tuhan, saya percaya. Orang justru ketika mengambil keputusan mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan itu menunjukkan kemuliaannya. Karena itu kalau saudara hari-hari lagi mengalami sesuatu. Saudara, iman yang menarik perhatian Tuhan adalah iman yang mengakui kedaulatan Tuhan. Buat kehidupan. Artinya Tuhan itu berhak mengatur hidupmu dan hidupku. Tuhan itu bisa dengan cara apapun dia bisa melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Nah, iman seperti ini yang akan menolong kita untuk melihat betapa ajaibnya perbuatan Tuhan buat hidup kita. Amin. Sabar sebentar, sabar sedikit lagi, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Biarkan Tuhan itu melihat sebuah iman yang tidak dikompromikan. Iman yang kuat, iman yang mengakui kedaulatan Tuhan. Sekalipun hari ini kita ini belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi Anda adalah orang yang tetap setia mengasihi Tuhan. Anda tidak kompromi. Anda tetap tinggal di dalam kebenaran. Maka iman yang model begini loh yang menarik perhatian Tuhan. Halo, amin. Amin. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah iman yang hanya percaya pada perkataan Tuhan. Percaya hanya pada perkataan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, iman yang mengakui kedaulatan Tuhan. Orang ini tahu bersyukur untuk apapun yang dialami. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Coba yang ketiga. Yang ketiga, jelas yang ketiga. Iman yang bagaimana yang menarik perhatian Tuhan adalah iman yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Satu hal yang iblis kerjakan buat hidup kita. Apa itu? Supaya hidup kita ini menyerah. Ya, kalau orang sudah menyerah itu orang itu kehilangan harapan. Kehilangan kekuatannya. Ya, kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Kesetiaannya. Itu adalah orang yang habis pengharapannya. Orang ini menyerah. Sehingga kalau sudah menyerah begitu, saya gak tahu begitu, akhirnya imannya lemah, paling gampang iblis datang lalu menariknya. Paling gampang untuk iblis untuk menipunya. Paling gampang untuk iblis untuk menghancurkan kehidupannya.
Tapi seharusnya iman kita adalah iman yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Orang yang tidak menyerah kepada keadaan adalah orang yang paling susah dikalahkan sama setan. Setan pasti akan kecewa melihat orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang secara iman itu bandel gitu loh. Gampang tidak mudah diruntuhkan, terus maju terus kalau dalam keadaan apapun. Ya, aniaya tidak pernah membuat dia jadi jerah dengan imannya. Contoh di Alkitab itu di Markus pasal 10, coba baca ya, Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat yang ke-46. Ya, Markus pasal 10 ayat 46. Saya akan bacakan ya. Markus pasal 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sampai di sini dulu. Ya, ini adalah peristiwa di mana ketika Yesus itu satu pribadi yang ketika dia melakukan pelayanan, itu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dengan segala macam motivasinya. Orang mengikut Tuhan ya, orang pingin sembuh lah, orang pingin kaya lah, ya pingin keluar dari hutang piutang dan lain sebagainya. Ya tidak salah karena kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Tapi Yesus tahu juga sebenarnya mereka adalah orang yang ketika diajak setia sama Tuhan mereka tidak mau. Mereka itu menolak, mereka cuma mengikut Yesus karena mereka mau melihat mujizat. Bukan pribadi Yesus. Pribadi Yesus gak terlalu menarik. Ya, mereka cuma pingin melihat mujizat. Makanya Yesus gak terlalu memperhatikan. Yesus jalan terus karena Yesus tahu hati mereka. Nah, di tengah-tengah jalan itu tiba-tiba ada seorang pengemis yang buta. Ya, seorang pengemis yang buta berteriak, dikatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seorang yang buta sejak lahir, orang ini mungkin dalam situasi yang nggak enak dalam hidupnya, persoalan nggak selesai, dia mungkin mendengar ada Yesus yang dia dengar juga Yesus ini penolong, ya mungkin akan lewat di jalan di mana dia di situ. Nah, mungkin orang ini tidak tahu karena buta. Tiba-tiba dia mendengar rame-rame dan orang mungkin berkata, "Oh itu Yesus." Nah, begitu dia dengar keramaian semakin dekat, mungkin dia tahu bahwa mungkin Yesus ada di dekat situ. Lalu pengemis buta ini berteriak, ya berteriak dengan keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, waktu Bartimius ini berteriak, ternyata ada sebuah reaksi dari orang banyak. Apa itu? Coba ayat 48. Dikatakan begini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Oh, ternyata reaksinya orang banyak pertama dari orang banyak adalah menyuruh Bartimius untuk diam. Diam kamu, rame aja kamu. Ya, menurut saudara yang rame mana? Satu orang atau banyak orang? Ya pasti banyak orang lah. Tapi kenapa Bartimius disuruh diam? Ternyata persoalannya kenapa Bartimius itu disuruh diam? Karena Bartimius itu berteriak satu kalimat yang menurut mereka itu adalah kalimat haram. Apa itu? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, sebenarnya itu sedang dihubungkan kepada nubuatan Yesaya bahwa akan lahir Mesias dari keturunan Daud. Dengan kata lain sebenarnya Bartimius itu sedang berteriak begini, "Sang Mesias, kasihanilah aku. Sang Mesias, penolongku, penyelamatku, kasihanilah aku." Bartimius ini sedang menyatakan imannya. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah semua persoalan dihadapi, Bartimius ini sedang berseru menyatakan imannya. Sang Juru Selamat, Sang Mesias, kasihanilah aku. Dan itu sangat bertentangan dengan kepercayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka pada waktu itu menolak Yesus sebagai Mesias. Jadi Anda mengerti perkataan saya, ya. Maksud saya, bagaimana Yesus tahu bahwa orang-orang ini mengikut Yesus cuma pingin sembuh. Orang ini mengikut Yesus cuma pingin
keluar dari persoalan. Tetapi pribadi Yesus mereka tidak mau menerima. Yesus tahu itu. Karena apa? Mereka menolak Tuhan. Makanya begitu ada orang yang menyatakan imannya dengan sungguh-sungguh, Yesus kau sang Mesias, ya sang juru selamat, kasihani aku, langsung disuruh diam karena perkataan itu tidak boleh. Karena apa? Orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Apa yang terjadi saudara? Coba lihat ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, nah ini iman yang model beginilah. Oh, iman yang tidak mudah menyerah dengan keadaan ini yang menarik perhatian Tuhan. Apa? Namun semakin apa? Semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Semakin keras dia berseru, disuruh diam, ditegur, gak boleh ngomong begitu. Kalimat itu gak boleh, itu haram. Ya, itu haram itu. Wow, ditutup mulutnya dan lain sebagainya. Tapi orang ini terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin ditekan orang ini. Semakin diintimidasi dengan banyak hal. Orang ini tidak pernah diam. Justru semakin kuatlah dia menyerukan imannya. Dan saya percaya ini yang luar biasa. Apa itu ayat selanjutnya? Ayat 49. Coba perhatikan. Yesus yang awalnya jalan terus. Ya mungkin orang mulai tarik jubahnya. Ayo kalau zaman sekarang ayo foto selfie bareng atau gimana. Ya mau makan lah, mau ayo doakan keluargaku, macam-macam. Di tengah-tengah orang yang seperti itu. Yesus jalan terus. Tapi tiba-tiba ketika Yesus mendengar Bartimius berteriak. Ayat 49. Lalu Yesus apa? Berhenti. Wow. Kenapa Yesus berhenti? Karena Yesus melihat iman yang tidak menyerah dengan keadaan. Amin. Jadi poin yang ketiga, iman yang tidak pernah menyerah dengan keadaan, itu yang menarik perhatian Tuhan. Tiba-tiba Yesus berhenti. Yesus bisa cuekin yang lainnya karena motivasi hati mereka tidak benar. Tapi tiba-tiba Yesus berhenti. Lalu dikatakan begini. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ya, panggillah dia itu ya si Bartimius. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Orang banyak kira tiba-tiba datang, ada beberapa muridnya datang dan berkata kepada Bartimius, ayo kuatkan kakimu, ayo berdiri. Kamu dipanggil oleh Tuhan. Kamu dipanggil oleh Tuhan Yesus. Menarik perhatian Tuhan. Orang ini berseru, Yesus anak Daud kasihanilah. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Dan ayat 50 perhatikan. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Setelah apa? Lalu kalimat pertama, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ini penting. Kenapa Bartimius menanggalkan jubah? Ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, reaksi pertama memang disuruh berdiri, sementara dia berdiri. Lalu yang kedua apa? Dia menanggalkan jubahnya. Kenapa? Apa hubungannya dengan jubah sampai ditulis di Alkitab bahwa Bartimius menanggalkan jubahnya? Oh, ternyata jubah itu bagi orang buta itu penting. Ingat ya, pelayanan Yesus itu ada di sekitar Danau Galilea. Ya, dari desa ke desa muter di situ, muter-muter di situ. Itu pelayanan Yesus. Nah, jubah itu bagi orang buta itu penting karena kalau Anda lihat ya ayat yang ke-46 ya, dikatakan ini, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak apa? Timius. Dulu di pinggir jalan. Jadi Bartimius itu artinya anak Timius. Bartimius, anak Timius. Dan itu ditulis ternyata di jubahnya. Tidak tahu di sebelah mana. Itu ditulis jubah. Jadi ketika orang buta ini mungkin jalan, mengemis, lalu dia mungkin kesasar atau gimana situasi, dia lupa rumahnya. Dia bisa minta tolong orang. Dan orang lihat aja jubahnya apa. Oh, ini Bartimius, anak Pak Timius. Karena ini desa-desa mungkin lebih gampang untuk diantarkan. Oh, tahu Pak Timius tuh sana loh, rumahnya pojokan sana loh. Catnya warnanya kuning sana loh. Ya, catnya warna gentengnya ya, gentengnya kuning. Itu rumahnya pojokan sana. Dan orang buta ini sangat-sangat mengandalkan jubahnya. Karena jubah ini yang akan menolong dirinya. Bartimius ada tulisannya.
Dan itu yang menolong dirinya. Oh begitu. Jadi ketika Yesus panggil, Bartimeus itu reaksi pertama apa? Dia menanggalkan jubahnya. Dengan kata lain, Bartimeus berkata, aku dipanggil Tuhan Yesus, setelah ini aku tidak perlu jubah ini lagi. Why? Kenapa? Karena aku akan melihat. Bartimeus belum melihat, tetapi imannya yang melihat. Amin. Imannya tahu bahwa dia akan sembuh. Wow. Jadi saudara, iman yang tidak pernah menyerah itu akan mempengaruhi imanmu yang sesungguhnya. Sikap keputusan tidak pernah menyerah itu akan mempengaruhi iman Anda. Itu akan mempengaruhi iman kita. Sehingga kalau Anda baca selanjutnya ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang dikehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus mengalami mujizat. Karena dia tidak pernah menyerah, tinggal dalam kebenarannya. Dalam kebenaran Tuhan. Amin saudara. Amin. Sehingga dia tidak lagi membutuhkan jubah itu. Jubahnya ditanggalkan. Aku sudah gak perlu jubah ini. Kenapa? Karena aku akan melihat. Mataku akan sembuh. Wow. Ini yang luar biasa. Karena itu iman kita, iman yang tidak pernah menyerah ini itulah yang akan menarik perhatian Tuhan. Karena itu pagi hari ini mungkin ada beberapa orang yang lagi mengalami situasi keadaan. Anda sedang tertekan karena situasi keadaan. Dengar saya baik-baik. Biar hari ini imanmu menjadi iman yang menarik perhatian Tuhan. Pertama adalah iman yang hanya percaya kepada perkataan Tuhan. Lalu yang kedua, iman yang mengakui kedaulatan Tuhan. Anda tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, iman yang tidak pernah menyerah. Di mana kita menjadi orang yang terus percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah tekanan kita menyatakan kebenaran hidup kita. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan kekuatannya buat hidupmu dan hidupku. Amin. Izinkan iman kita dibangkitkan pagi ini. Izinkan Tuhan menjamah kita sekali lagi. Anda berkata, Tuhan, aku mau hidup bersama denganmu. Aku mau hidup menyenangkan hatimu. Sampai akhir hidupku Tuhan. Aku mau terus melayani Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Aku mau mengasihimu. Amin. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Katakan ini, sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Amin. Yes Lord. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Pagi hari ini mungkin ada beberapa orang yang hari-hari Anda di dalam pergumulan yang berat. Anda mungkin menghadapi jalan yang buntu. Seolah-olah Anda kebingungan hari ini mesti bagaimana lagi.
Tapi percayalah saudara, masih ada jalan di dalam Tuhan. Di saat-saat yang paling kritis sekalipun, di saat-saat paling akhir sekalipun, saya percaya mujizat Tuhan masih berlaku buat hidup Anda dan saya. Tuhan masih sanggup melakukan perkara yang ajaib. Saya percaya bahwa mungkin bagi beberapa orang Tuhan itu lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Untuk itu saudara, tetaplah percaya pada perkataan Tuhan. Hari ini ketika Anda mendengarkan sebuah rema dari semua apa yang saya katakan, apa yang firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, mungkin ada beberapa 1, 2, 3 kalimat yang merema di hidupmu, peganglah itu. Jangan-jangan Tuhan sedang berbicara di hidupmu. Peganglah itu, percaya pada perkataan Tuhan saja. Lalu yang kedua, percayalah kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat mengatur hidup Anda. Tuhan yang berdaulat untuk menentukan arah hidupmu. Lalu yang ketiga, jangan menyerah dengan keadaan. Justru orang yang tidak menyerah, orang ini akan melihat mujizat Tuhan di hidupnya. Amin saudara. Tentu itu kalau itu adalah Anda, saya mau berdoa secara pribadi. Pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Mereka yang datang dengan pergumulan. Mereka yang datang dengan semua hal yang menekan hidup mereka. Seolah-olah hari ini tidak ada jalan keluar. Tapi kami percaya masih ada Tuhan yang sanggup menolong. Masih ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Karena itu hamba berdoa sekarang. Di dalam nama Yesus mujizat terjadi. Untuk apapun yang kami alami. Sementara kami boleh belajar beriman. Bagaimana membangun iman yang menarik perhatian Tuhan di hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus berjalan dengan Engkau. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus datanglah mujizat itu. Di dalam kehidupan setiap orang yang mengangkat tangannya pagi ini. Hamba berdoa Tuhan jamah hati kami. Apapun kebutuhan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Ajari kami bersyukur untuk keadaan. Ajari kami terus mencintai Tuhan. Menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan bukan karena sekedar berkat. Tapi kami mencintai Tuhan karena pribadi Tuhan yang layak untuk disembah. Yang layak untuk dicintai. Itu hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kekuatan yang baru. Haleluya. Nah sekarang saya mau berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang telah masuk. Saya akan menumpangkan tangan. Tidak bisa semua disebut. Tetapi saya akan menumpangkan tangan secara simbolis di tablet ini. Tapi saya percaya bahwa hari ini Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun Anda berada. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan itu mendengar doa kita. Amin, amin. Nah sekarang hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Oh aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah setiap kebutuhan. Tuhan setiap persoalan. Baik itu sakit penyakit COVID-19. Dalam nama Yesus virus ini keluar dari tubuh-tubuh ini. Oh aku berkata sekarang di dalam nama Yesus. Biar kesembuhan mengalir. I speak healing, aku memperkatakan kesembuhan yang terjadi pada tubuh ini. Orang-orang yang kena kanker di paru-paru, aku kutuki kanker itu menjadi kering sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang sakit bagian mata yang dimana hari ini matanya mulai penglihatannya menurun. Oh aku berdoa dipulihkan sekali lagi di dalam nama Yesus. Pendengaran yang mulai menurun bahkan tidak dengar. Ada orang-orang yang tulis sejak lahir. Aku berdoa Efata terbukalah sehingga sanggup mendengar kembali. Orang-orang yang berasal dengan otak di bagian otaknya ya terjadi sebuah gangguan saraf dalam otaknya. Aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus Tuhan menjamah, Tuhan jamah sehingga otak ini menjadi pulih kembali. Ada orang yang bagian hati yang di hati limfanya. Oh aku berdoa sekarang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kanker atau apapun aku kutuki engkau menjadi kering. Di bagian lambung juga usus dalam nama Yesus. Dalam mengalami sembuh. Orang-orang yang sakit ginjal aku berdoa Tuhan jamah sekarang dalam nama Yesus. Bagian kaki. Ya bagian kaki tulang-tulang kaki yang sakit hari ini karena terplecok atau apapun bengkak. Aku berdoa sekarang dalam nama Yesus. Terima kesembuhan ini. Berdoa untuk beberapa orang yang mengalami persoalan dalam hutang piutang. Dalam ekonomi keuangan mereka. Tuhan hamba berdoa sekarang. Tuhan kau jamah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dipulihkan keadaan ekonomi.
Juga berdoa untuk pasangan suami istri, komunikasi mereka yang hari-hari ini mulai mengalami situasi yang kritis. Ya, bahkan hampir bercerai. Oh, aku berkata segala bentuk keinginan untuk bercerai dibatalkan dalam nama Yesus. Sehingga kami semua mengalami sebuah pemulihan pagi ini. Orang-orang yang mau bekerja, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau yang pulihkan. Engkau yang menjawab kebutuhan mereka pagi ini. Aku berdoa menyerahkan kehidupan mereka semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Tuhan Engkau Allah yang bergerak di kehidupan kami. Terima pemulihan demi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang kena masalah sehingga stres hari ini. Mungkin depresi. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan kekuatan hari ini. Diterima di dalam nama Yesus, kekuatan diperbaharui. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Katakan ini. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekarang semuanya angkat kedua tangannya. Terimalah berkat daripada Allah yang membawa Anda berkemenangan oleh karena Kristus Yesus yang kita tinggikan, yang kita sembah, menyertai hidup kita. Karena tetap memiliki iman sungguh-sungguh yang menarik perhatian Tuhan. Iman yang percaya kepada perkataan Tuhan saja. Iman yang mengakui kedaulatan Tuhan. Iman yang tidak pernah menyerah. Maka kami percaya, kita percaya Tuhan lindungi hidup kita dengan berkat-berkatnya. Karena itu biar sepanjang hari ini hidup Anda dipenuhi dengan damai sejahtera. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama. Amin.